Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi, wabarakatuh. kenalin ya teman-teman, nama gue Dito dan di sini ada Riko. Mas Riko. Oke, jadi sesuai pembahasan kita kali ini ya, kita akan bahas tentang suka duka bekerja di software house. Ya, oke. Oke, sebelumnya kita kenalan dulu dong Mas Riko. Jadi Mas Riko nih siapa sih gitu? Pernah kerja di perusahaan bidang apa aja? Kemudian expertise-nya tuh di bidang apa? Kemudian total experience itu berapa lama gitu? Oke. Ya, kenalin ya, nama saya Riko. Panggil aja Riko. Sekarang masih bekerja di kantor yang sama seperti kantor pertama kali masuk. Ini pertama kali masuk nih? Pertama kali masuk? Dulu intern juga di sini juga? Oh enggak, intern di dua tempat yang berbeda. Oke. Intern di dua tempat yang berbeda. Jangan di-diskredit dong tempat internnya. Karena nggak kerasa Pak. Nggak kerasa. Kerasanya lebih ke transportnya bolak-balik. Oh mantap. Ya, jadi dulu intern 2 kali. Mobile engineer internnya. Sekali intern itu tiap 3 bulan gitu. 3 bulan intern, terus kuliah lagi, intern lagi 3 bulan. Bahasanya apa? Yang pertama Android Java basic biasa. Waktu itu masuk pun nggak tahu cara ngoding Android ya. Mantap. Cuma kebetulan di sini kan kita dulu pakai Java ya. Ya. Jadi modal bisa Java ya udahlah. Habis itu yang kedua pakai C#. Apa ya nama frameworknya? Lupa. Adalah gitu, .NET gitu. Bukan .NET kayaknya. Pokoknya Android pakai C# lah. Lupa. Android C# Xamarin. Sama Indras. Ya, sama Indras. Oke. Temen kita ya. Terus Habis itu sekarang masuk ke kantor yang sekarang. Hmm. Kantor yang sekarang full ngoding seperti awal kita dulu sih sebenarnya awalnya pengen cari kantor sebagai data analis, Mas. Oke. Dapat. Cuma sayang banget salary-nya di bawah UMR Jakarta. Wow, UMR Jakarta. Pas lagi panas-panasnya COVID. Oh, COVID tuh zaman-zaman orang-orang punya 5x UMR, 4x UMR dan lain-lain gitu. Dan zaman-zamannya dipaksa buat kerja dari rumah. Betul. Tapi malah dapet yang wajib ngantor di tengah kota tuh di Gurun di Sahari apa lupa. Oh, Gurun Sahari. Itu ya. Oke. Pasar Senen sekitarnya lah gitu. Ya, jauh. Harus tiap hari masuk gitu. Dan nggak punya mentor, nggak punya senior gitu. Ya wes, akhirnya dengan berat hati dilepas. Habis itu melunturkan idealisme, kata senior udah yang realistis aja, sekarang lagi susah nyari kerja, web dev aja. Ya wes, belajar web dev. Ya udah akhirnya dapat di kantor yang sekarang. Ngoding full dari awal sampai hari ini masih pakai React. Okay. Dan ini kayaknya udah masuk tahun keempat. Berarti expertise-nya front end ya kalau React? Bisa dibilang seperti itu, walaupun aslinya di kantor ya semrawut lah, semua dipegang. Full stack gitu? Full stack sebenarnya. Full stack dengan expertise-nya di front end, tetapi sebenarnya full stack. Ya, mau nggak mau harus bisa full stack, ya udah kerjain aja gitu. Ya, itu full stack-nya pun tipis-tipis. Full stack tipis-tipis. Gitu. Nah, ini menarik ya, karena lu bekerja di software house itu tuh sekali, baru pernah kerja secara profesional full time permanen itu di software house. Seumur hidup lu lulus kuliah langsung kerja di software house. Nah, ini apa sih yang membuat lu tuh tetap senang gitu dan semangat bekerja di tempat lu sekarang? Karena gua nggak melihat lu pindah gitu sampai sekarang. Ya. Tentu ada enaknya, ada gak enaknya lah ya. Gak enaknya ya nanti kita bahas. Ini yang enaknya dulu aja. Kenapa bertahan sampai hari ini ya? Bertahan sampai hari ini karena bekerja di posisi yang sesuai dengan yang saya inginkan. Ngoding front end, React. Awalnya ngelamar untuk itu, sampai hari ini pun masih pegang proyek yang pakai React juga. Gitu. Terus kebetulan dapat tim yang enak. Dalam artian timnya pun fokus ngerjain satu proyek itu toh. Jadi sebenarnya nggak bisa dibilang software house, nggak bisa dibilang 100% pekerja software house ya. Karena kan pada umumnya software house itu karyawannya bakal ngerjain beberapa proyek nih. Bahkan dalam sehari dia bisa ngerjain 2-3 proyek gitu. Konteks switching yang berat banget. Yang seperti itulah. Nah, kasus saya sebenarnya unik gitu karena saya masih di proyek yang sama seperti yang pertama kali saya masuk.
Jujur pernah di-assign ke proyek lain, cuma ternyata lebih enjoy di proyek yang ini. Jadi saya minta kembali ke proyek yang itu, dan sampai hari ini malah ditugasin di proyek itu juga. Ini proyek yang hotel tadi ya? Betul. Oh, berarti sebenarnya lu dari awal kerja sampai sekarang itu tuh ngurusin software hotel aja gitu? Bisa dibilang seperti itu. Oh, berarti kalau bisa dibilang, berarti sebenarnya lu culture-nya culture tech startup ya, bukan culture software house gitu ya? Gak bisa dibilang gitu juga gitu, karena kayaknya ya, kan saya kebetulan belum pernah nih kerja di startup. Oh ya? Kerja dalam full time startup gitu Dulu ya. pas intern bukan di startup? Bukan. Oh, bukan. Intern kebetulan corporate semua. Corporate, mantap. Corporate semua. Jadi nggak ngerasain tuh budaya startup yang kayaknya kayak teman-teman bilang tuh belajarnya kenceng, Ya. harus grow dan gitu-gitu. Plus minus lah. Gitu sih. Jadi nggak bisa dibilang mirip seperti startup, tapi ya kita ngerjain proyek tapi rasanya kayak ngerjain produk. Ngerjain proyek rasanya seperti produk. Oke. Karena nggak ada end-nya. Oke. Masuk proyeknya udah jalan, sampai hari ini jalan terus. Gitu. Oke. Dan selalu ada pembaruan. Pembaruan. Ini mirip-mirip juga ya sebenarnya sama tech company. Karena Mungkin tech company ya. memang seperti itu ya. Iya. Kita punya satu produknya kita lanjutin terus sampai memang dapat kliennya atau klien yang pertama dan segala macam. Kalau kita bisnisnya gonta-ganti tuh ya kemungkinan itu software house gitu, bukan tech company. Cuman ya bisa dibilang ini culture-nya culture tech ya. Bisa dibilang Oke seperti lah. itu. Nah, kan tadi ini ya, positifnya adalah lu bisa bekerja di bidang yang lu mau, kemudian environment-nya pun juga environment yang sangat menyenangkan buat lu. Dan ini nih, yang sedikit menyasar, sedikit mukul ya. Ini kan Rikon juga sering ngeliat progres orang-orang dengan bidang yang sama nih di luar sana gitu ya, di Twitter lah, di Instagram lah, atau bahkan teman-teman sendiri. Menurut lu apa sih yang selama ini tuh lu nggak dapet saat bekerja di tempat lu sekarang gitu? Dan bagaimana caranya lu menghandle-nya? Oke. Ya kayak yang saya jelasin tadi ya, proyek yang saya pegang itu unik gitu. Unik, timnya stabil dan timnya itu aja gitu. Cuma yang sangat disayangkan dari semua kenikmatan itu gitu, yang nggak didapat itu sebenarnya bisa dibilang growth sih. Growth dalam artian ilmu teknis kita gitu. Karena kasus yang kita temuin dari awal sampai hari ini ya itu aja gitu. Nggak tahu ya apakah memang itu wajar gitu, apakah memang isinya ngoding di IT itu ya isinya itu aja. Ya jujur kan, karena belum pernah nyemplung di kantor lain nih gitu. Iya. Proyek lain pun jarang gitu kan. Jadi ya mungkin seperti itu aja gitu ya. Jadi growth-nya gak dapet, plus nggak punya senior. Karena apa? Karena senior saya udah keluar waktu 6 bulan saya kerja. Wah, jadi dari 6 bulan pertama dapet tuh senior, habis itu dia resign, istirahat, bukan ke kantor lain, istirahat. Ya udah, habis itu sampai hari ini jadi yang paling dituakan. Dalam artian udah masuk duluan nih gitu. Udah mulai jadi artefak tuh sekarang. Nah, seperti itu. Cuma ya itu sih. Tapi memang 6 bulan pertama itu tuh bukan zaman-zamannya kita langsung belajar sama senior ya. Kalau kita fresh graduate, biasanya tuh 6 bulan pertama tuh zaman-zaman kita memahami cara ngoding, memahami cara produk, belum langsung talk senior gitu, belum ya memang ya? Belum. Ya, jadi tapi emang kita diajarinnya ada apa ya? Kalau kata teman-teman mungkin body system gitu ya. Body system. Iya, gitu. Gue ngerasain. Nah, itu selama 6 bulan itu ngerasain semacam body system itu. Okay. Jadi kita mempelajari tentang perusahaannya, tentang code base-nya, karena kan cuma ngerjain satu proyek nih. Yeah. Tentang ya itu tadi sih, cara ngodingnya gimana, cara manajemen kodenya seperti apa, mainan Git-nya gimana gitu. Oh iya. Dapat tuh sampai ke sana, ke arah ranah sana. Dapat, dan itu yang dipakai sampai hari ini gitu. Cara-cara seperti itu. Oh, berarti itu sebenarnya 6 bulan tuh ilmu padi ya. Lumayan. Ilmu padi. Lumayan banyak. Ilmu padi. Apalagi seniornya enak banget ngajarin. Oh, aduh. Waduh, pokoknya nggak coba ngejar tuh. Hah? Nggak coba dikejar tuh. Kan sekarang harusnya dia udah kerja lagi tuh. Terus nggak coba. Mas. Masih betah. ada lowongan nggak buat saya nih bisa mentoring sama Mas gitu? Aduh. Cobalah, menarik ya. Oh, ini baru kepikiran nih.
cobalah nantilah. Oke, oke, oke. Oke, berarti growth-nya sebenarnya masalah nih ya bagi Mas Riko pribadi. Iya, ya itu tadi sih growth-nya bermasalah. Salah satu alasannya karena nggak punya mentor gitu. Nggak punya mentor. Ya itu cuma 6 bulan, abis itu udah semua di saya gitu. Saya mau bikin aplikasinya se-advance apa, ya itu di saya gitu. Masalahnya kan ilmu saya nggak setinggi itu, mentok gitu. Nah kalau udah mentok, ya mau nggak mau harus cari cara sendiri kan. Nah, itu solusinya gimana tuh untuk hal itu tuh? Itu alhamdulillahnya saya terselamatkan karena mainan Twitter. Dengan Twitter. Main Oh, Twitter. Twitter bukannya ini nih membuat Anda semakin merasa merendah diri, semakin merasa tidak tahu apa-apa, Iya. atau malah kalau di Twitter kan biasanya semakin panas ya, Iya. jadinya ribut mulu setiap hari. Iya, Bahkan iya. ini gue menghindari Twitter dan TikTok karena gue takut ribut ya. Oke, Gue oke. orangnya nggak bisa melihat panas-panas, pasti gue terjun tuh panas tuh gue Oh. hantam balik tuh. Baik. Itu tuh nggak bermasalah tuh di Twitter tuh. Justru itu gitu. Karena ya itu tadi, tim saya stabil, proyeknya stabil. Oke. Nggak ada growth nggak ada situasi yang memaksa kita buat growing gitu. Karena requirement dari klien pun ya itu aja gitu kan. Makanya justru saya nyari sesuatu yang ibaratnya bisa mecut saya gitu. Sempat beberapa kali mencoba mencari mentor, tapi ternyata energinya nggak ada. Nggak punya, nggak bisa dibilang nggak punya waktu ya, karena setiap orang punya waktu. Cuma mungkin kita belum bisa manage waktu dengan baik sama energi gitu. Jadi nggak punya alokasi buat main sama mentor. Sampai detik ini sih masih seperti itu ya. Jadi caranya gimana ya, main Twitter ngelihat apa yang ada di pasar gitu. Lagi pada ngomongin apa, lagi tren apa gitu. Tapi justru belajar banyak dari situ. Oke. Ini kebalik. Ini memang ya, ini Mas Riko ini terkenal di teman-teman gue dan di kalangan orang-orang yang kenal Mas Riko ini. Mas Riko ini the positive guy ya. Jadi dia bisa mendapatkan ilmu di tengah-tengah api gitu. Di tengah-tengah api. Malah biasanya setahu gue ya, orang-orang yang biasanya tuh orang-orang tuh nyari air gitu karena udah kebakar gitu. Karena kalau lu karena saking ademnya malah nyari api gitu ya. Karena iya dapatnya es terus, Pak. Oh, es terus. Oh gitu. Iya. Jadi kalau ketemu api ya paling mentok-mentok mencair gitu ya. Iya, atau saya bikin api sendiri. Oh, tapi luar saya biasa. sendiri yang harus madamin, kan gak enak ya. Jadi mending saya numpang apinya orang lain. Oke, ini pertanyaan terakhir nih, Mas Riko. Gua sebenarnya kenal juga ya beberapa orang yang belum kerja dan bahkan yang udah kerja lama nih di berbagai macam tempat lah. Mereka tuh pengen kerja di software house gitu. Untuk berbagai alasan tertentu ya. Tadi pagi tuh gue ketemu orang yang katanya dia terbiasa kerja di startup, culture startup dan lain-lain, dia katanya pengen kerja di software house karena dia pengen bangun software house sendiri. Atau ada juga yang katanya pengen belajar dari software house tuh. Gue nggak ngerti ya. Yang gue asumsiin sih mereka pengen belajar di software house tuh mungkin mereka pengen melebarkan sayap ya. Cuman gue kurang paham juga. Gue nggak probing teman-teman gue pada pagi hari ini. Nah, menurut tuh kapan sih seseorang itu tuh worth it untuk bekerja di software house menurutmu? Worth it untuk masuk software house ya. Gimana ya? Sebenarnya balik lagi apa yang dicari gitu ya. Tapi mungkin dari yang kita rasain gitu ya. Mungkin apa yang perlu dicari untuk awal-awal karir gitu kan. Ya. Ini kan kasusnya tadi teman-teman yang belum mulai kerja. Kalau yang udah mulai kerja, ini ya kita mulai yang udah mulai kerja dulu deh. Yang udah mulai kerja. Kalau udah mulai kerja kan pengen ke software house gitu, kapan gitu. Artinya sebelum itu dia mungkin bukan di software house ya. Katakanlah kita dikotomikan dua macam tempat kerja nih, software house dan product company, company gitu ya. Katakanlah mereka bekerja di product company. Yang saya sempat ngerasain freelance di sana cukup kenceng gitu, dan seluruh engineer diikut sertakan untuk ngebangun produknya. Produknya mau dibuat seperti apa, engineer-nya ikutan. Tapi yang saya nggak tahu di product company itu apakah mereka terpapar technical skill yang advance, luas atau apa, saya nggak tahu. Nah kalau di software house, ya namanya software house, rumah buat bikin software gitu. Ada berbagai macam software gitu. Jadi kalau misalnya kita nyemplung ke situ ya kita harus siap untuk nyobain berbagai macam software gitu yang akan kita buat gitu. Software yang CRUD biasa, atau software yang pakai AI, atau VR dan sebagainya gitu. Tapi balik lagi,
software house-nya seperti apa. Ya. Jadi kalau misalnya teman-teman udah siap merasakan ketidakstabilan itu, dalam artian yang biasanya kita mungkin dalam satu tim ngerjain itu aja gitu, terus nyemplung software house yang besar kemungkinan bakal ngerjain beragam proyek, ya silahkan kalau udah siap gitu. Jadi kita mesti punya project knowledge yang beragam dan mesti siap hari ini ngoding ini, besok ngoding itu, beda-beda proyeknya, dan gak jarang dalam satu hari ngoding 2 proyek yang berbeda. Bagaimana dengan masalah finansial, masalah stability? Soalnya yang gua dengar dari yang orang jagong-jagongkan itu tuh adalah software house tuh relatif stabil kan, secara company. Jarang dari software house tuh yang mati. Dan mungkin software house juga gajinya nggak segede startup yang tiba-tiba lu baru lulus juga dikasih puluhan juta gitu loh. Nah itu gimana? Ya bisa dibilang valid ya gitu. Oh ya valid itu? Bisa dibilang valid karena proyek yang kita kerjain pasti ada uangnya. Oke. Karena biasanya ya, nggak tahu kalau di tempat lain, tapi common sense-nya kayaknya software house itu ngerjain proyek yang ada kliennya, pasti gitu ya. Beda sama software house yang ngerjain produk untuk sisanya, untuk akhirnya nanti bakal dijual ke klien. Itu beda kasus nih. Tapi software house yang biasanya sih kayaknya ngerjain proyek yang ada kliennya. Jadi sebelum kita ngoding atau sebelum kita mulai segala macam proses software development-nya, biasanya kita udah taken dulu nih di awal. Kita mau ngerjain ini, ongkosnya segini ya, oke. Termasuk project lu juga nih? Termasuk project lu? Kalau proyek yang saya pegang, jauh lebih stabil lagi. Karena apa? Setahu saya, setiap bulan ada investasi dari si kliennya. Wah. Jadi kliennya selalu ngasih setiap bulan, budgetnya segini ya gitu. Nah dari budget segini, coba kita setiap bulan ngerjain macam-macam. Ini menarik ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang terbiasa kerja di startup, yang setiap bulan deg-degan, tiap tahun deg-degan, tiap quarter deg-degan karena takut kena layoff atau perusahaannya bangkrut. Kemudian sampai sekarang belum dapat BUMN manapun atau belum masuk GovTech juga, ini bisa coba nih software house ya. Karena memang stabil banget nih. Insya Allah ya. Nah, gue pribadi pun udah punya anak lebih dari satu tuh, emang yang dicari itu lumayan seksi gitu. Yang dicari stabil ya sekarang ya. Ya bisa dibilang hampir prioritas utama kita, yang penting stabil dulu. Betul. Ya bisa dibilang gitu. Ya tapi tetap aja sih ya, seperti tempat lain kalau misal kita nggak perform ya jadi masalah juga akhirnya. Ya itu omong. Ya sebenarnya gue takut nih nyebutin instansinya. Cuman beberapa company di Indonesia memang ada beberapa ya orang-orang yang nggak perform ya nggak bakal kena layoff gitu ya. Berbeda, cuman kalau company secara umumnya, kalau kita nggak ngeliatin culture Indonesia yang company yang udah matang, yang emang ngebakar duit nggak apa-apa, memang mereka pasti kalau orang yang nggak perform ya pasti harus dicabut sih ya. Iyalah, kan ongkos kan. Iya. Ongkos nggak dapat benefit dari ongkos yang dikeluarin, buat apa? Berarti kalau bisa gue rangkum sedikit ya, berarti kapan itu worth it untuk bekerja di software house? Yaitu ketika lo itu tuh siap dan bahkan punya keinginan untuk mencobai berbagai macam project gitu. Berbagai macam project yang bidangnya bahkan beda gitu ya. Bukan kalau kita dari front end ya, berarti bukan front terus, bisa jadi yang satu front end, yang satu AI, yang satu lagi ada data dan lain-lain gitu ya. Jadi bukan sekedar yang oh ini front end, ini mobile. Kalau dari front end ke mobile lah yang masih sedikit sedikit lumayan sering lah. Kalau yang tadi yang dari front end tiba-tiba jadi AI, kemudian jadi data science dan lain-lain, itu lumayan jarang ya. Kemudian tadi masalah stability-nya juga lumayan tinggi tuh. Ini stability-nya gue dengar dari lu, gue sangat-sangat terpukau ya, karena company terakhir gue sebelum company sekarang tuh mati gitu. Mati. Tapi perlu digarisbawahi ya, yang namanya software house itu kan mengerjakan proyek dari klien. Ya. Tapi kalau software house yang nggak bisa dapat klien, ya nggak ada pemasukan. Oke. Jadi balik lagi, software house seperti apa yang teman-teman bakal pilih, mesti hati-hati. Oh berarti penting juga dong melihat reputasinya software house tuh. Penting banget gitu. Karena memang nggak semudah itu gitu dapetin klien gitu. Nggak semua, nggak tahu ya. Tapi ya kita sendiri deh, misalnya kita mau freelance gitu, nggak semudah itu kan. Ada tawaran, buat saya ya, oke silahkan, kan nggak kayak gitu kan. Banyak kompetisi kan di antara para freelancer, sama halnya dengan software house. Yang kita sama-sama tahu tuh, premis pertama kan software house stabil nih.
yang bekerja berdasarkan ada klien atau enggak. Betul. Nah, ada banyak software house, ya berarti kompetisinya juga banyak juga. Betul. Jadi ya nggak sestabil 100% stabil. Betul. Aja. Sebenarnya gue juga punya teman sih, teman yang manajer lama gue dia punya software house juga udah terancam bangkrut gitu karena memang kliennya sedikit gitu. Ternyata nggak ini ya, software house pun juga sebenarnya masih milih-milih ya. Ya, justru lebih tepatnya software house itu yang paling kelihatan kalau kita kerja dan ada orang yang mau bayar kita, ya kita bisa hidup. Tapi kalau kita nggak punya orang yang mau bayar kita, si klien gitu, mau kita kerja sekeras apapun ya belum tentu bisa bertahan. Wah itu ngeri tuh. Iya, makanya. Jadi yang paling kelihatan, justru yang paling, jadi bukan stabil tapi paling jelas lebih tepatnya. Paling jelas. Ya betul. Kalau di startup kan memang di startup yang gue tahu rata-rata tuh mereka, kita cobain dulu nih, bikin produknya, bakar duit banyak, terus kita cobain masuk atau enggak market. Nanti kalau nggak masuk, kita coba pivot bisnis lain. Kalau selagi masih ada ongkosnya. Betul. Ya, kan? Kalau software house memang dari awal, ini kita udah ada janji klien nih, gitu. Kita bahkan memang itu udah dari klien sendiri, gitu ya. Jadi ya itu sih. Mungkin kalau kata orang-orang, software house itu kategori yang kita menukar waktu kita kali ya. Gitu. Menukar waktu. Iya. Makin banyak kita dong namanya. Ya, tapi kalau misalkan ini kita ngomongin company ya, bukan employee ya. Kalau employee pasti dong. Employee kita menukar waktu, dapat gaji tiap bulan. Iya. Kalau bukan gitu ya pengusaha nih. Gitu. Tapi kalau company ya tadi itu makin banyak kerja kita makin banyak uang. Selagi kliennya ada nih. Kalau yang software house. Tapi kalau yang product company yang berdasarkan visi ya nggak berlaku kan. Bisa jadi kita kerja dikit duitnya banyak kalau pasarnya tepat. Betul. Ya betul. Bisa jadi kita kerja banyak banget tapi kalau nggak punya pasar. Betul. Nah, oke. Ya sebenarnya ini ada plus minusnya juga ya kerja di software house ya. Kalau ya tadi plusnya banyak, minusnya juga banyak sih sebenarnya kalau dengar dari Mas Riko ya. Gua tadi ekspektasinya tuh plusnya banyak banget gitu. Sementara minusnya ya mungkin masih bisa ditoleran. Ya, sebenarnya bisa sih ya. Maksudnya Mas gua minusnya tuh nggak banyak banget gitu. Cuman sebenarnya ini benar-benar preferensi masing-masing, apakah bisa mengambil cons tersebut untuk mendapatkan prosnya atau enggak gitu ya. Ya. Mungkin ada ini pepatah terakhir dari Mas Riko buat orang-orang yang pengen kerja di software house atau mengoptimalkan software house. Buat yang pengen kerja di software house ya. Buat yang pengen kerja di software house, itu sih tadi kata kuncinya udah dijelasin sama Mas Dito juga ya. Cek reputasi software house-nya. Cek reputasi. Karena tidak 100% stabil gitu. Apakah software house-nya punya banyak klien? Ya. Dan kalau misalkan kita masih ngincar growth gitu, dalam artian sebagai software engineer kita pengen tetap berkembang gitu, ya cek aja orang-orangnya gitu. Cek aja orang-orangnya gitu. Dan tadi untuk kasusnya Mas Riko untuk growth, karena ternyata growth-nya terbatas, jadi harus siapin plan B untuk alternatif growth-nya ya. Harus belajar mandiri akhirnya gitu. Mantap. Walaupun tetap ketika ngerjain tetap kita harus bisa sempat belajar gitu ya. Anggap aja setiap requirement itu kesempatan untuk belajar gitu. Selama requirement-nya sesuatu yang bukan itu aja. Gitu. Jadi ya balik lagi pokoknya cek reputasi software house-nya dan cek orang-orangnya kalau masih pengen cari orang-orang yang ideal bagi kita. Luar biasa. Itu sih. Mantap. Terima kasih banyak ya Mas Riko udah ngeluangin waktunya buat ini nih bahas suka duka bekerja di software house. Mungkin suatu saat kita bisa bahas lebih lanjut nih tentang software house lagi atau mungkin kelihatannya ada ini ya. Ada indikasi-indikasi mungkin tidak sekedar software house doang nih kelihatannya nih. Banyak lah ya. Mantap. Banyak kayaknya. Oke. Terima kasih banyak Mas Riko. Sama-sama. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Siap. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.